Belakangan ini pembicaraan ramai dilakukan terkait dengan penyusunan kabinet kepemimpinan Presiden terpilih yang akan dilantik Oktober nanti, Prabowo Subianto dengan wakilnya. Yang belum terlihat adalah seperti apa desain organisasi dari kabinet yang akan digunakan oleh Bapak Prabowo Subianto. Lazimnya sebuah desain itu akan kita kembangkan berdasarkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi hari ini maupun yang akan datang. Menarik di sini jika kita membuka sejumlah data yang menggambarkan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi hari ini, khususnya yang terkait dengan resentralisasi kekuasaan yang berlangsung selama 10 tahun belakangan. Kepada Pak Prabowo, seandainya sempat melihat atau mungkin ada yang memberikan data-data PDRB kabupaten dan kota dari seluruh Indonesia ini yang jumlahnya 500 lebih, Bapak bisa menyaksikan bahwa sesungguhnya terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan pada seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Kurang lebih pertumbuhannya mulai tahun 2013 lalu sekitar 9-10%. Sempat menurun setahun sebelum COVID dan setahun setelah COVID, lalu pada saat COVID-nya itu sendiri, yaitu pada tahun 2019-20, tetapi rebound atau tumbuh mulai bangkit kembali seperti kita lihat pada tahun 2021 ke 2022. Pertumbuhannya bahkan mencatat 13%. Tetapi yang menarik di sini, jika kita melihat rasio pendapatan daerah jika dibandingkan dengan nilai PDRB yang mereka bangkitkan, rasio tersebut justru terus menurun mulai tahun 2013 yang lalu. Sebelumnya pernah tercatat pada kisaran 6% dan terakhir justru menjadi sisanya tinggal 4,6%. Ini menunjukkan betapa sebetulnya dinamika perekonomian yang berlangsung di daerah tidak berkorelasi positif atau tidak berkorelasi langsung dengan pendapatan mereka. Apalagi jika kita melihat dari kapasitas fiskal daerah itu sendiri. Kita tahu bahwa kapasitas fiskal itu terdiri dari pendapatan asli daerah dan jika ingin dilengkapi bisa ditambah dengan dana bagi hasil yang merupakan hak daerah yang diberikan pusat setiap tahunnya maupun dana bagi hasil yang diberikan provinsi kepada kota dan kabupaten di wilayahnya terkait pajak-pajak daerah yang merupakan wewenang provinsi. Angkanya juga tidak menggembirakan. Dari 2,1% sempat turun menjadi 1,7 pada tahun 2020. Baru 2 tahun terakhir ini kembali meningkat. Itu pun belum mencapai nilai 2,1% yang pernah dicatatkan 2013 yang lalu. Dari sini kita bisa melihat bahwa kapasitas fiskal daerah merupakan ancaman nyata jika kita ingin menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi, termasuk untuk menjalankan atau menunaikan janji-janji politik yang Bapak sampaikan. Terkait dengan itu, kami teringat di era ketika kita masih memiliki komando wilayah pertahanan. Seperti Bukit Barisan yang kantornya ada di Medan dengan wilayah kekuasaan Sumatera dan Kalimantan. Mungkin bisa dipertimbangkan dalam struktur kabinet Bapak untuk menempatkan posisi Menteri Koordinator Wilayah Pembangunan yang bertanggung jawab untuk memastikan perkembangan penyelesaian masalah dan pembangunan-pembangunan di wilayah yang menjadi otoritasnya. Katakanlah misalnya Indonesia ini dibagi atas 5 atau 6 atau 7 atau berapapun wilayah pembangunan yang menjadi sebuah konsentrasi-konsentrasi. Menko Wilayah Pembangunan ini mungkin bisa merupakan perpanjangan tangan dari Pak Prabowo yang paling efektif untuk mendengarkan langsung, mengetahui langsung, dan merasakan langsung persoalan-persoalan yang terjadi di seantero Nusantara ini. Dan posisi-posisi tersebut kiranya dimungkinkan untuk ditempati oleh mitra-mitra politik yang ingin mendukung pemerintahan Presiden terpilih tahun 2024-2029 mendatang. Di sisi lain, mungkin Pak Prabowo bisa lebih leluasa untuk menempatkan menteri-menteri profesional pada bidang-bidang teknis yang ada dan apa yang harus mereka lakukan dan kerjakan tentunya juga
akan mudah diawasi dan kinerjanya bisa dipantau dengan lebih baik oleh Menko-Menko wilayah pembangunan tadi. Tentunya dalam kesehariannya tupoksi yang bisa dirumuskan bagi mereka adalah berkomunikasi aktif dengan kepala-kepala daerah yang sehari-hari menghadapi berbagai persoalan untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Persoalan mereka paling utama tentunya adalah kapasitas fiskal, sehingga banyak hal yang mau tidak mau pemerintah pusat harus berperan lebih aktif untuk bahu-membahu menyelesaikannya. Waktu kita sudah terlalu sempit, mungkin merumuskan ulang konsepsi desentralisasi dan dekonsentrasi yang merupakan pilar utama dari ikhtiar kita mengembangkan otonomi daerah yang seluas-luasnya sebelumnya bisa kita mulai perbincangkan kembali. Setidaknya kami ingin menggarisbawahi agar desentralisasi tanggung jawab konstitusi dapat dimulai di era kepemimpinannya Pak Prabowo sekarang. Desentralisasikanlah tanggung jawab konstitusi itu kepada kepala-kepala daerah yang akan dipilih dalam pilkada serentak menjelang akhir tahun ini. Jadikanlah itu tanggung jawab yang harus mereka penuhi sebagai pimpinan di daerahnya masing-masing. Tapi di sisi lain, tentunya pemerintahan Pak Prabowo harus memikirkan bagaimana mendekonsentrasikan pembiayaan-pembiayaan yang dibutuhkan untuk melakukan itu semua. Peranan daripada Menko Wilayah Pembangunan yang kami usulkan ini tentunya sangat signifikan dalam upaya kita melakukan terobosan-terobosan, bahkan mungkin disrupsi ketatanegaraan pembangunan Indonesia yang besar dan majemuk ini. Terima kasih, mudah-mudahan masukan ini setidaknya bisa menginspirasi gagasan-gagasan lain yang mungkin lebih baik.